teman-teman, penikmat cerita-cerita horor dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @desiprayogo1 yang berjudul Pocong Mbah Tumini. Buat kalian yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita ini, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Tahun 1947, Jawa Timur. Desa kediaman Ibu Kang Apin mendapat teror sesosok pocong bermuka hancur penuh nanah keliling satu desa. Sejak pukul 21 malam ke atas, tidak ada satupun orang yang berani keluar rumah karena mereka takut bertemu dengan sosok pocong Mbah Tumini. Siapa itu Mbah Tumini? Sebelum masuk ke terornya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan Mbah Tumini. Sri Tumini atau akrab disapa Mbah Tumini adalah seorang nenek tua yang pada waktu itu usianya mungkin sudah sekitar 70 tahun. Beliau hidup seorang diri semenjak suami dan anak perempuan sematawayangnya meninggal dunia karena penyakit yang sama, yaitu serangan jantung. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, setiap hari Mbah Tumini akan menjualkan sayur para tetangganya ke pasar. Tapi sejak kaki beliau mulai sakit-sakitan, Mbah Tumini memutuskan untuk berhenti dan beralih profesi sebagai tukang pijat. Pijatan Mbah Tumini di eranya sangat terkenal sekali dengan tangannya yang atos atau keras. Ibarat kata, sebentar saja kita dipijat Mbah Tumini, tubuh rasanya akan segera sehat kembali. Semua rasa pegal di badan juga akan seketika hilang. Mbah Tumini tidak pernah pilih-pilih dalam melayani orang. Beliau rela hanya dibayar dengan nasi dan lauk pauk, asal setiap harinya beliau tetap bisa mencukupi kebutuhan makannya. Kadang, kalau beliau memiliki rezeki lebih, beliau suka sekali membagikannya kepada anak-anak di sekitar desa yang membutuhkan. Intinya, orangnya senang berbagi. Suatu hari, desa ini menjadi geger manakala Mbah Tumini tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Rumahnya tiba-tiba menjadi sepi dan kosong. Warga coba mencari kemana-mana, tapi Mbah Tumini tidak kunjung ditemukan. Warga sempat mengira mungkin Mbah Tumini sedang berada di kediaman adik perempuannya. Cuma aneh, karena tidak ada satupun warga tahu jam berapa Mbah Tumini pergi ke sana. Tidak mungkin Mbah Tumini pergi di tengah malam. Entahlah, tapi tunggu demi tunggu, Mbah Tumini tidak kunjung pulang ke rumah. Rumahnya tetap dalam keadaan hening dan kosong. Persis saat terakhir salah seorang warga yang tidak sengaja menemukan rumah Mbah Tumini sudah dalam kondisi kosong seperti itu. Salah seorang warga menawarkan diri untuk pergi ke rumah saudara Mbah Tumini. Barangkali Mbah Tumini mau menetap di sana atau bagaimana. Toh, saat itu usia beliau juga sudah senja. Ia hanya sebatas memastikan saja. Pergilah orang tersebut ke rumah saudara Mbah Tumini. Dan sekitar sore harinya, orang itu balik lagi ke desa dengan membawa sebuah kabar yang mengejutkan, di mana orang itu berkata kalau Mbah Tumini juga tidak ada di sana. Semua warga kaget. Bahkan saudara Mbah Tumini mengaku sudah lama tidak bertemu lagi dengan beliau. Lantas, kemana perginya Mbah Tumini? Warga tidak menemukan jalan lain selain menunggu Mbah Tumini untuk pulang. Soalnya, mau dicari kemana lagi? Satu-satunya saudara yang biasanya didatangi Mbak Tumini, ya rumah adik perempuannya itu. Sebenarnya,
Mbah Tumini memiliki satu lagi adik laki-laki. Tapi adiknya ini tidak memiliki tempat tinggal yang jelas, alias seorang, gelandangan. Semenjak terpengaruh judi, hidup adik laki-lakinya ini menjadi hancur. Selain kehilangan rumah dan pekerjaannya, hidup rumah tangganya juga berantakan, hingga membuatnya seperti demikian. Nama adik Mbah Tumini ini kita panggil saja dengan nama Mbah Tejo. Sekitar 1 minggu berlalu, Mbah Tumini tidak kunjung pulang ke rumah. Warga tidak tahu lagi harus mencari kemana. Polisi di tahun segitu juga tidak segercep sekarang. Antara hidup dan mati, warga senantiasa mendoakan supaya Mbah Tumini masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Mbah Tejo datang ke desa tersebut. Warga kebingungan karena sudah lama sekali tidak melihat wajah Mbah Tejo keliaran di desa sekitar. Sebagian warga mencoba untuk memberitahu kondisi terkini kakaknya yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Kalian tahu apa respon Mbah Tejo? Mbah Tejo hanya diam sambil manggut-manggut lalu berjalan kembali sampai tiba di rumah yang selama ini ditempati Mbah Tumini. Lalu Mbah Tejo membuka pintu rumah itu dengan sebuah kunci yang memang sepertinya itu adalah kunci rumah tersebut. Dari mana Mbah Tejo bisa mendapatkan kunci itu? Mungkinkah Mbah Tumini sendiri yang memberikannya? Terus, di mana posisi Mbah Tumini sekarang? Bagaimana keadaannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk menjawab segala pertanyaan kalian, mari kita masuk ke rentetan teror yang dialami oleh warga setempat karena di sanalah semua jawaban mulai terkuak. Kita kembali ke 2 minggu sebelum Mbah Tumini menghilang. Terakhir kali warga melihat Mbah Tumini baru pulang dari surau atau musola setelah menunaikan ibadah sholat maghrib. Mbah Tumini sempat berpapasan dengan beberapa warga sekitar, dan beliau juga sempat mengeluh kalau jari jemarinya terasa kemeng sekali. Entah. Beliau juga bilang, padahal besok paginya beliau hendak memijat Budariah, yang juga merupakan warga sekitar situ-situ saja. Warga yang merasa dicurhati Mbah Tumini hanya bisa menyemangati beliau sambil berkata, "Kalau capek, ya tidak usah mijet dulu Mbah, istirahat saja. Besok habis masak, saya kirimi lauk, bisa buat Mbah makan." Dan yang bertemu dengan Mbah Tumini pada waktu itu adalah neneknya Kang Apin sendiri. Mbah Tumini hanya senyum-senyum saja sambil berjalan memijat telapak dan jari-jari tangannya. Tiba-tiba Mbah Tumini nyeletuk seperti ini, "Mosok ya? Mau meninggal? Rasanya badan sakit semua seperti ini, Torah." Nirah adalah nama nenek Kang Apin yang saat itu masih berusia 21 tahun. "Hus, tidak boleh begitu Mbah. Umur itu hanya rahasianya Allah. Kita ini hanya disuruh fokus ibadah saja. Tidak boleh mendahului takdirnya." Kurang lebih seperti itu ucapan Mbah Nirah kepada Mbah Tumini pada waktu itu. Lagi-lagi Mbah Tumini hanya diam sambil terus memandang ke bawah. Mbah Nirah juga tidak menyangka manakala malam itu merupakan kali terakhir beliau bertemu dan bercengkrama dengan Mbah Tumini. Karena keesokan paginya, Pak Wiwit yang tidak lain adalah anak dari Budariah datang ke rumah Mbah Tumini berniat untuk menjemput Mbah Tumini. Kali saja beliau tidak bisa datang memijat atau bagaimana, soalnya ditunggu-tunggu kok tidak datang-datang. Begitu Pak Wiwit tiba di rumah Mbah Tumini, rumahnya sudah dalam keadaan sepi dan kosong. Pintu rumahnya juga sudah terkunci dari luar. Tapi kok tidak datang-datang ke rumah Budariah? Sampai hari hampir siang juga tidak kunjung datang. Karena khawatir, akhirnya Pak Wiwit memberitahukan kepada pengurus warga setempat perihal Mbah Tumini.
Akan tetapi tidak seorang pun yang mengaku melihat kapan dan kemana perginya Mbah Tumini. Mbah Nirah yang merasa semalam habis bercengkrama dengan Mbah Tumini saat pulang dari surau mulai menceritakan semuanya. Sebenarnya firasat warga sudah tidak enak, tapi warga masih berbaik sangka dan tidak menganggap serius ucapan yang pernah terlontar dari mulut Mbah Tumini. Sampai akhirnya di hari yang sama dengan hilangnya Mbah Tumini, sekitar jam 1 dini hari, Pak Toto, pemilik perjudian sambung ayam di sekitar desa, didatangi oleh sesosok pocong dengan wajah yang sangat hancur serta penuh nanah. Pocongnya tiba-tiba berdiri di belakang Pak Toto yang saat itu sedang memasukkan ayam-ayam hasil menang judi ke dalam kandang. Karena memang pada waktu itu Pak Toto baru selesai menggelar judi dan hendak tutup. Pak Toto mengaku kalau orang yang berbicara dengannya malam itu beliau kira manusia, tapi tidak taunya adalah sesosok pocong. Pocong itu sempat bertanya, "Tok, Tejo tadi ikut judi di sini apa tidak?" Pak Toto awalnya kaget saat mendengar suara itu, karena beliau merasa tidak asing dengan suaranya. Beliau yakin 100% kalau suara itu merupakan suara Mbah Tumini. Pak Toto akhirnya menjadi santai. Mungkin di pikiran beliau kala itu, walah, Mbak Tumini, Mbak Tejo. Tidak taunya, ketika beliau hendak menoleh sambil menjawab, "Tidak itu Mbak." Kenapa? Beliau kaget. Manakala yang beliau lihat malam itu bukan Mbah Tumini, melainkan sesosok pocong berwajah hancur penuh nanah dengan kain lusuhnya. Tapi suaranya kok persis sekali dengan Mbah Tumini. Melihat itu, beliau langsung pingsan dan tidak mengingat apa-apa lagi. Yang menemukannya pun istrinya sendiri. Gara-gara Pak Toto tidak kunjung pulang sampai orang-orang di surau selesai sholat subuh. Tapi suaranya kok persis sekali dengan Mbah Tumini. Melihat itu, beliau langsung pingsan dan tidak mengingat apa-apa lagi. Yang menemukannya pun istrinya sendiri. Gara-gara Pak Toto tidak kunjung pulang sampai orang-orang di surau selesai sholat subuh. Tidak taunya saat istrinya datang, malah menemukan Pak Toto sudah dalam kondisi pingsan di depan kandang ayamnya sendirian. Saat dibangunkan, Pak Toto terlihat seperti orang kaget dan ketakutan. Barulah setelah ditenangkan, Pak Toto menceritakan semua yang beliau alami semalam. Bukan Pak Toto saja yang mengalami kejadian apes tersebut, tapi kini juga ada Pak Yanto yang mengalami nasib yang sama. Kala itu Pak Yanto sedang memanen beberapa buah mangga di halaman belakang rumahnya. Kejadiannya juga masih belum terlalu malam, sekitar jam 19. Setelah apa yang dialami Pak Toto, sebenarnya Pak Yanto ogah keluar rumah. Tapi apalah daya, karena pada waktu itu istrinya sedang ngidam-ngidamnya makan mangga malam-malam. Kalau orang dulu, bahkan mungkin sampai saat ini, masih banyak yang percaya akan mitos. Salah satunya mitos-mitos seputar orang yang sedang hamil. Katanya, kalau saat hamil istrinya ngidam tapi tidak keturutan, nanti anaknya bisa ngileran. Untuk menghindari mitos tersebut, Pak Yanto mengalah dan menuruti semua permintaan istrinya. Pergilah Pak Yanto ke halaman belakang. Beliau melihat sepertinya buah mangganya sudah banyak yang matang. Akhirnya beliau masuk lagi ke dalam untuk mengambil karung goni, pisau, dan tangga bambu untuk membantunya memanjat pohon. Beliau sempat memandangi area sekitar belakang rumahnya. Tampak gelap, sepi, dan hanya ada suara jangkrik yang kadang bersahutan dengan suara tokek. Serta ada beberapa pohon pisang yang daunnya nampak goyang-goyang sendiri karena tertiup angin. Karena tidak ingin berlama-lama di luar rumah, Pak Yanto mulailah memetik satu persatu buah mangga dari pohonnya.
ketika hasil buahnya sudah ada setengah karung. Sebenarnya, beliau sudah ingin berhenti. Tapi di sisi lain beliau melihat di bagian sebelahnya masih banyak buah yang belum dipetik. Sayang, kalau sampai tidak dipetik, karena itu sudah matang. Dan kalau sampai berjatuhan lalu tidak bisa dimakan, akan jadi mubazir. Akhirnya, beliau melanjutkan kembali aktivitas memetik buah mangganya. Sedang enak-enak memetik buah, tahu-tahu beliau mendengar ada suara gresek-gresek dari arah salah satu pohon pisang di sekitar pohon mangganya. Awalnya, beliau abaikan, mungkin itu hanya kucing atau tikus. Semakin lama, suara itu tidak kunjung berhenti. Selain itu juga ada semacam suara rintihan orang menangis sambil kesakitan. Pak Yanto kebingungan di situ. Siapa juga yang malam-malam menangis di sela-sela pohon pisang? Ngapain juga di sana? Apa tidak takut dikerubung nyamuk? Pikiran Pak Yanto mulai bertanya-tanya. Terus dan terus, Pak Yanto terus mengamati pergerakan itu dari atas pohon mangga. Semakin diamati, kok benar. Sepertinya gerakannya itu bukan dari kucing ataupun tikus. Tidak ada pikiran aneh-aneh dulu Pak Yanto waktu itu. Beliau hanya penasaran. Karena penasaran, turunlah Pak Yanto dari atas pohon dan berjalan menghampiri sumber suara tersebut. Langkah demi langkah beliau mulai mendekat. Akan tetapi, ketika langkah beliau sudah semakin dekat, yang ada beliau malah dibuat kaget sampai tidak bisa berkata apa-apa. Manakala ketika kedua matanya justru mendapati sesuatu yang bergerak di dekat pohon pisang itu merupakan sesosok pocong. Sesosok pocong dengan wajah yang hancur dan keluar nanah. Pocong itu menatap ke arah Pak Yanto sambil menggeleng-gelengkan kepala juga badannya. Tubuh Pak Yanto juga terasa aneh sekali. Tidak tahu kenapa tiba-tiba Pak Yanto tidak bisa balik badan. Tapi kakinya bisa dilangkahkan, cuma badannya tidak bisa diputar balik. Mau tidak mau, akhirnya Pak Yanto tetap berjalan tapi kini dengan posisi berjalan ke belakang. Semakin Pak Yanto beranjak pergi, sosok itu juga melompat maju ke depan menghampiri Pak Yanto. Lalu, sosok pocong itu bertanya, "Perut istrimu sudah berapa bulan toh?" Pak Yanto yang mendengar itu kaget dan lalu berhenti diam di tempat. Soalnya beliau yakin 100% kalau itu suara Mbah Tumini. "Mbah Tumini?" tanya Pak Yanto sambil memandang ke arah pocong itu. Tahu-tahu pocong yang ada di depannya tiba-tiba menghilang begitu saja. Pak Yanto bingung dan langsung celingukan. Tidak lama kemudian, pas di belakang tengkuk leher belakang Pak Yanto, ada yang berkata, Iya toh, ini aku." Pak Yanto yang mendengar itu secara refleks menoleh ke belakang sambil memutar badan. Beliau kaget ketika tubuhnya sudah bisa diputar balik. Syok Pak Yanto di situ. Pas beliau tengok, tidak ada siapa-siapa. Tapi kok suara hembusan nafasnya itu terasa sekali mengenai leher belakangnya. Tidak pakai lama, Pak Yanto langsung lari ke arah pohon mangganya. Beliau ambil karung berisi buah mangga dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa membereskan terlebih dahulu peralatannya yang tadi digunakan untuk memanen buah mangga. Di dalam rumah, Pak Yanto antara takut dan kebingungan. Itu benar suara Mbah Tumini, tapi kok wujudnya berbentuk pocong dengan wajah yang hancur serta penuh nanah. Daripada kebingungan sendiri, akhirnya Pak Yanto menceritakan semuanya kepada sang istri. Akan tetapi, istri Pak Yanto tidak terlalu merespon serius ucapan beliau. Karena pada waktu itu belum ada pemberitahuan apa-apa mengenai Mbah Tumini selain keberadaan beliau yang hilang entah kemana. Cuma, tidak tahu bagaimana, Pak Yanto memiliki firasat kalau Mbah Tumini sebenarnya sudah meninggal dunia. Pak Yanto berharap firasatnya salah.
Beliau memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan mengajak istrinya untuk tidur. Kejadian selanjutnya dialami oleh Bu Gimah. Bu Gimah memiliki toko sembako yang terletak di depan rumahnya. Sejak tahun 1942 sampai sekarang, toko sembako Bu Gimah masih beroperasi. Bedanya, mungkin sekarang lebih komplit dan modern, tidak seperti dulu. Kejadian waktu itu terjadi sekitar jam 22 malam. Posisi warung Bu Gimah memang tutup sedikit lebih malam. Gara-gara harus menunggu kiriman untuk stok tokonya dari kota yang rencananya mau datang sekitar pukul 22:30. Malam itu, Bu Gimah tidak sendiri, melainkan ditemani anak lelakinya yang bernama Mas Buyung. Posisi Mas Buyung saat itu sedang menghitung sisa telur ayam yang lama dan dikumpulkan jadi satu supaya tempatnya bisa diletakkan stok telur yang baru. Sedangkan Bu Gimah sedang duduk-duduk di dekat tempat beras sambil menghitung jumlah uang yang hendak dibayarkan. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba pintu utama rumah mereka ada yang mengetuk. Tok tok tok. Bu Gimah dan Mas Buyung saling pandang kebingungan. Kenapa harus mengetuk pintu rumah sedangkan warungnya saja masih terbuka lebar? Lampu warung juga menyala terang malam itu. Mereka sempat berpikir, masa iya salah dengar? Karena setelahnya suara ketukan pintu itu nampak hening. Mereka akhirnya yakin kalau tadi itu mungkin hanya salah dengar saja. Mereka pun melanjutkan kembali aktivitasnya yang sempat tertunda beberapa detik karena suara ketukan tersebut. Tidak berselang lama kemudian, suara ketukan itu kembali terdengar. Tok tok tok. Kini mereka saling pandang kembali. Berhubung penasaran, akhirnya Mas Buyunglah yang memutuskan untuk mengecek ke arah pintu dari dalam rumah. Sedangkan Bu Gimah masih dalam posisinya. Bu Gimah sempat berpikir, dari tadi tidak ada orang yang lewat di depan warungnya, tapi kok pintu rumahnya ada yang mengetuk ya? Kan seharusnya kalau mau ngetuk pintu rumah orang itu terlebih dahulu harus melewati jalanan yang ada di depan warungnya. Karena tidak ada jalan lain masuk ke dalam rumahnya selain lewat jalan depan warung itu. Perasaan Bu Gimah malam itu menjadi tidak karuan. Antara penasaran tapi juga takut. Tidak lama kemudian, Bu Gimah mendengar suara pintu rumahnya terbuka, yang artinya Mas Buyung sudah membuka pintu rumah. Anehnya, kok tidak terdengar percakapan apapun di sana. Tiba-tiba, Bu Gimah yang bengong dikejutkan dengan sebuah suara yang berkata, "Gimah, kok tumben warungmu masih buka, belum tutup?" ucap seseorang yang suaranya tidak asing di telinga Bu Gimah. Setelah itu, angin kencang tahu-tahu datang berhembus. Bu Gimah lalu memalingkan wajahnya ke arah sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya Bu Gimah ketika melihat ada sesosok pocong bermuka hancur penuh nanah telah duduk di kursi kayu panjang yang ada di luar tokonya. Sosok pocong itu menoleh ke arah Bu Gimah sambil kembali berkata, "Masuklah Gimah, biar Buyung saja yang menjaga warungmu. Nanti kamu masuk angin lagi. Kan kapan hari sudah tak kerok badanmu. Sayang kalau sampai sakit lagi." Bu Gimah yang mendengar itu langsung berteriak, "Mbah Tumini!" Barulah setelah itu Bu Gimah pingsan. Uang-uang yang ada di genggaman beliau sampai berhamburan di tanah. Mas Buyung yang mendengar teriakan ibunya langsung balik lari ke toko. Tidak taunya Bu Gimah sudah dalam kondisi pingsan di atas kursinya. Tapi Mas Buyung tidak melihat ada Mbah Tumini di sana. Mas Buyung langsung berteriak memanggil bapaknya untuk meminta tolong mengangkat tubuh ibunya masuk ke dalam rumah. Karena kebetulan tubuh Bu Gimah sedikit berisi, jadi Mas Buyung sedikit kesusahan. Akhirnya
Setelah kejadian Bu Gimah yang didatangi oleh Mbah Tumini, tidak lama kemudian stok dari kota datang. Mereka buru-buru memasukkan barang-barang itu dan lalu menutup toko secepat mungkin. Soalnya hawa malam itu benar-benar tidak bersahabat sekali dan membuat semua orang bawaannya jadi merinding. Keesokan paginya, Bu Gimah baru menceritakan semua kepada anak dan suaminya. Kebetulan saat itu juga sedang ada beberapa orang yang berbelanja di warungnya, di mana orang-orang itu juga mengaku kalau mereka atau salah satu keluarga mereka mengalami hal yang sama, yaitu didatangi sosok pocong bermuka hancur, penuh nanah, tapi suaranya mirip sekali dengan Mbah Tumini. Warga akhirnya mencoba berembuk membahas teror tersebut dengan pengurus desa. Barulah setelah itu Pak Tejo terlihat datang ke desa tersebut dan lalu masuk ke dalam rumah Mbah Tumini dengan gaya yang sedikit mencurigakan. Bagaimana tidak mencurigakan ketika warga memberitahu apa yang sedang terjadi dengan kakak tertuanya itu. Pak Tejo tampak biasa-biasa saja. Dan dapat dari mana Pak Tejo kunci rumah Mbah Tumini kalau bukan keduanya pernah bertemu? Antara Mbah Tumini sendiri yang memberikan atau bisa jadi Pak Tejo yang merebutnya. Lantas, bagaimana nasib Mbah Tumini? Semua terjawab ketika adik Mbah Tumini yang paling bungsu bernama Butarinah datang ke desa tersebut untuk meminta pertolongan kepada warga serta pengurus desa terkait Mbah Tumini. Butarinah itu adiknya Mbah Tumini yang rumahnya selalu beliau singgahi itu. Mbah Tumini ini 3 bersaudara. Pertama Mbah Tumini, kedua Pak Tejo, dan terakhir Butarinah. Sekarang saatnya kita masuk ke pengakuan Butarinah yang mengaku pernah didatangi sosok kakaknya di tengah malam. Tapi sebelum aku melanjutkan, aku berharap ketika kalian mendengarkan cerita ini, sosok pocong Mbah Tumini sedang tidak ada di sebelah kalian. Suatu malam, sekitar jam 00:30, Butarinah sedang tidur sendiri di kamarnya karena sang suami sedang berada di rumah saudaranya yang sedang menggelar hajatan. Awalnya biasa saja. Cuma pada saat itu entah kenapa suhu di sekitar rumahnya mendadak jadi terasa dingin sekali. Butarinah hanya menambahkan selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Tiba-tiba kasur sebelahnya seperti ada yang menduduki. Soalnya dipan kasurnya itu benar-benar sampai bunyi kriet dan kerasa sekali ada yang duduk di sana. Sedangkan posisi Butarinah menghadap ke sisi sebelahnya. Butarinah berpikir suaminya sudah pulang, jadi hanya membiarkan hal itu dan kembali melanjutkan tidurnya. Ketika matanya mau terpejam, tahu-tahu ada suara tangisan di belakangnya. Suara tangisan itu adalah suara tangisan seorang perempuan. Butarinah kaget. Ternyata yang duduk di sebelahnya bukan suaminya, melainkan pemilik suara ini. Masalahnya, ini suara siapa? Akan tetapi, Butarinah tidak asing dengan suaranya. Butarinah secara perlahan mencoba menoleh ke belakang. Saat Butarinah sudah melihat ke arah sumber suara itu, betapa terkejutnya Butarinah ketika mendapati sosok pocong sudah duduk di sisi kasur sebelahnya. Butarinah langsung bangun dari tidurnya dan duduk menyender di bagian atas dipannya. "Mau apa kamu?" tanya Butarinah kepada sosok pocong itu. Tidak lama kemudian, pocong itu menoleh ke arah Butarinah seakan seperti ingin menunjukkan wajah aslinya. Langsung Butarinah berteriak saat mengetahui wajah pocong itu hancur penuh nanah. "Kamu saja takut melihat wajahku, nah," ucap pocong itu sambil menundukkan wajahnya. Disitulah Butarinah baru menyadari bahwa sosok pocong yang ada di sebelahnya merupakan Mbah Tumini yang telah berubah wujudnya menjadi sosok pocong.
Bu Tarina langsung menangis sejadi-jadinya. Bukan takut, tapi lebih ke kaget. Kok bisa kakaknya seperti itu? Kamu kenapa bisa sampai seperti ini, Mbak? Tanya Bu Tarina. Tapi sosok pocong itu hanya terus menunduk sambil menangis. Ayo, ngomong toh, Mbak. Mbak bilang saja, jangan diam seperti ini, desak Bu Tarina. Pocong itu mulai mengangkat wajahnya dan berkata, Mbak punya salah apa ya sama Tejo? Kok Tejo sampai segitu teganya sama Mbak nah? Ucapnya sambil menangis. Tejo, Mbak? Kenapa sama Tejo, Mbak? Mbak kalau cerita yang jelas, timpal Bu Tarina dengan suara isak tangis. Wajah pocong Mbah Tumini yang hancur penuh nanah menatap ke arah Bu Tarina. Darah mulai mengucur dari kedua matanya. Tejo yang membunuh Mbak Nah. Mendengar itu, Bu Tarina terkejut bukan main. Bagaimana saudaranya sendiri bisa membunuh saudaranya yang lain? Cepat, Mbak, cerita ke aku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Pinta Bu Tarina kepada sosok pocong Mbah Tumini. Inilah pernyataan arwah Mbah Tumini kepada adik perempuan bungsunya tersebut. Malam itu, Mbah Tumini yang baru saja pulang dari surau dikejutkan dengan keberadaan Pak Tejo di halaman rumahnya. Setelah sekian lama tidak bertemu, tentunya sebagai kakak tertua membuat Mbah Tumini senang sampai menangis terharu. Tapi Pak Tejo justru tidak suka saat Mbah Tumini datang memeluknya. Apalagi Pak Tejo waktu itu dalam kondisi setengah mabuk. Di situ, Pak Tejo langsung memaksa Mbah Tumini menyerahkan rumah peninggalan orang tua mereka yang selama ini dihuni oleh Mbah Tumini. Ketika ditanya alasannya untuk apa, Pak Tejo malah marah dan mendorong Mbah Tumini hingga jatuh. Sebenarnya, Mbah Tumini sendiri sudah tahu kalau adiknya itu sedang terlibat hutang yang sangat banyak akibat kalah judi. Mbah Tumini tidak menyerah dan menolak permintaan dari Pak Tejo. Apa yang diucapkan Mbah Tumini ternyata menyinggung perasaan Pak Tejo. Pak Tejo langsung berlari ke arah gudang samping rumah untuk mengambil sebuah cangkul dan berjalan kembali ke arah Mbah Tumini. Mbah Tumini malam itu juga tidak punya pikiran kalau Pak Tejo akan tega membunuhnya. Pada saat mereka sudah berdiri berhadapan, tiba-tiba Pak Tejo mengangkat cangkul yang beliau ambil, lalu beliau arahkan ke arah kepala Mbah Tumini sampai beliau jatuh tersungkur. Darah segar keluar dari kepala samping Mbah Tumini. Seketika Mbah Tumini merasa pusing yang teramat. Pandangannya buram. Nenek tua ini tidak hanya merasakan kesakitan sampai di situ, karena Pak Tejo masih terus memukul Mbah Tumini memakai cangkul tersebut ke arah wajah dan sesekali mengenai lengannya. Mbah Tumini sempat mengelak dengan menahan rasa sakit di tubuhnya. Apalah daya, Mbah Tumini juga usianya sudah sangat tua, dan waktu itu beliau rasanya sudah pasrah menerima rasa sakit dari cangkul itu. Hingga Mbah Tumini harus meregang nyawa saat bagian sekrup cangkul itu tertancap di leher bagian depannya. Mbah Tumini merasakan sesak, sakit, dan perlahan kedua matanya menjadi gelap. Lalu tidak lama kemudian, Mbah Tumini benar-benar telah meninggal dunia. Jasadnya yang bersimbah darah langsung ditarik masuk sama Pak Tejo ke dalam rumah. Habis itu Pak Tejo mengeduk lantai ruang tamu rumahnya sampai membentuk lubang yang besar. Jatuhnya mirip seperti liang lahat. Pak Tejo terus menggeret tubuh Mbah Tumini dan dilempar masuk ke dalam gudang tersebut. Jasad Mbah Tumini dimakamkan jadi satu bersama dengan mukena putih terusan beliau yang penuh darahnya sendiri. Lubang itu ditutupi kembali dengan sempurna,
sehingga tidak membuat siapapun menjadi curiga ketika mengecek masuk ke dalam rumah Mbah Tumini. Selesai dengan jasad Mbah Tumini, Pak Tejo langsung menyiram bekas darah Mbah Tumini yang ada di halaman depan dengan air untuk menghapus jejak darahnya. Ketika semuanya dipastikan benar-benar sempurna, Pak Tejo lalu pergi dan baru balik saat warga kebingungan mencari kemana perginya Mbah Tumini. Selesai menceritakan semuanya, sosok pocong Mbah Tumini tiba-tiba pergi begitu saja setelah beliau berucap, "Nah, makamkan aku dengan layak di samping makam mendiang suami dan anakku." Langsung nangis kejer Butarinah di situ. Seolah pesan dari kakaknya itu juga merupakan ucapan perpisahan selamanya antara beliau dengan kakaknya di dunia, karena mereka kini sudah berbeda alam. 2 hari setelahnya, barulah Butarinah tiba di desa untuk melaporkan apa yang beliau alami. Sebelumnya, beliau berdiskusi dengan suami beserta anak-anaknya terlebih dahulu, di mana anak juga suaminya menyarankan agar Butarinah meminta bantuan warga sekitar rumah Mbah Tumini saja. Andai apa yang diucapkan oleh sosok tersebut benar adanya. Warga beserta Butarinah mulai berdiskusi panjang membahas langkah per langkah apa yang akan mereka lakukan untuk menangkap Pak Tejo, sembari mengungkap apa yang telah diucapkan sosok pocong tersebut. Cukup lama berdiskusi, hingga akhirnya mereka telah menemukan satu solusi yang dirasa sangat pas. Mereka semua pun mulai bergerak bersama-sama menuju di kediaman Mbah Tumini. Cuma, aparat desa meminta warga untuk membagi 2 tim. Satu tim tiba dari depan, sedangkan satu tim lainnya tiba dari area belakang rumah. Seakan mereka semua sedang mengepung rumah Mbah Tumini. Anehnya, saat semua warga mengerumuni rumah Mbah Tumini sembari memanggil nama Pak Tejo, kok suasananya hening? Apa Pak Tejo sedang tidak ada di rumah? Pikir semua orang pada waktu itu. Dipanggil berkali-kali tidak nyahut. Akhirnya warga memutuskan untuk masuk paksa dari 2 jalan yang berbeda. Ketika warga membuka pintu rumah depan maupun belakang, yang ada suasana dalam rumah gelap dan ada aroma aneh di dalam rumah. Dengan penerangan matahari seadanya, warga menyusuri ruangan demi ruangan, sampailah mereka di salah satu ruangan yang dulunya merupakan kamar bekas mendiang anak Mbah Tumini. Semua orang yang ada di dalam rumah itu langsung kompak berteriak, "Astagfirullah, Tejo!" Mata mereka semua terbelalak karena saking terkejutnya manakala melihat Pak Tejo sudah terbujur, kaku, membiru, gantung diri di salah satu teralis jendela kamar yang paling atas. Posisi jasadnya menyender ke tembok dengan kursi kayu yang ada di bawahnya sudah dalam kondisi jatuh ke lantai. Warga yang lain langsung inisiatif menggali tempat ruang tamu yang konon diyakini terdapat mayat Mbah Tumini di dalamnya. Hingga tanah itu terkeduk setengah. Seketika, aroma bangkai mulai menyeruak keluar dan tidak salah lagi, pasti di dalamnya ada mayat. Semakin dalam kedukan tanahnya, semakin jelas pula warga melihat ada seseorang yang terkubur di dalam tanah tersebut, dengan posisi miring setengah meringkuk, sembari memakai mukena putih yang kini telah lusuh dan bersimbah darah. "Ya Allah, Yukmini!" teriak Butarinah sambil menangis di pinggir galian tanah. Beberapa ibu-ibu mencoba mengajak Butarinah keluar dari rumah itu dan mulai ditenangkan. Butarinah tidak ada henti-hentinya pingsan saat menyadari kakak tertuanya harus meninggal dengan cara sesadis itu. Dan kakak laki-lakinya juga tewas dengan cara gantung diri setelah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Beliau coba memahami bagaimana perasaan Pak Tejo setelah membunuh Mbah Tumini, hingga akhirnya sebuah penyesalan membawanya ke dalam tindakan bunuh diri.
Kedua jasad kakak Butarina dimandikan, dikafani lalu disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan di satu TPU yang sama. Hanya beda letak makamnya saja. Kalau Mbah Tumini pas di samping mendiang anaknya, sedangkan Pak Tejo terletak di barisan paling tengah TPU tersebut. Semenjak itu, rumah kediaman Mbah Tumini dibiarkan kosong terbengkalai. Tidak pernah tersentuh tangan manusia sama sekali, dan bahkan galian bekas Mbah Tumini tewas pun masih menganga sampai detik ini. Bedanya, kalau sekarang rumah itu sudah benar-benar roboh dan hanya tersisa tiang-tiang penyangga, serta ada beberapa bagian tembok rumah yang masih tampak kokoh. Penampakannya seperti rumah hantu. Ngomong-ngomong, ada yang berniat uji nyali di sana. Konon katanya sosok arwah mendiang Pak Tejo begitu mendominasi di rumah itu. Banyak warga mengaku masih kerap menjumpai sosok pocong dengan wajah Pak Tejo yang sedang menghisap rokok di salah satu kursi kayu depan rumah tersebut. Kursi kayu yang terkenal ajaib karena sejak tahun 1939 sampai sekarang kursi itu masih kokoh dan tidak dimakan rayap sama sekali. Antara percaya tidak percaya, tapi warga meyakini kalau umur kursi itu bisa panjang karena memang disitulah sosok pocong yang menyerupai arwah Pak Tejo kerap menampakkan dirinya. Jadi, sekarang aku mau bertanya pada kalian semua, pocong Mbah Tumini atau pocong Pak Tejo yang hadir menemani kalian mendengarkan cerita ini?